Bahagia Insan Pendidikan. Saya Nursari Rindu Simanulang SPDMN sebagai Kepala SMA Negeri 1 Teluk Dalam, wilayah 14, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Nia Selatan. Saya berada saat ini di SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Inilah sekolah kami yang sangat indah dan sangat nyaman, sejuk dan membahagiakan. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2014 Pasal 3 tentang kegiatan ekstrakurikuler jenjang pendidikan dasar dan menengah, mencakup ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Ekstrakurikuler wajib yang digariskan oleh pemerintah adalah pramuka. Tujuannya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini direalisasikan dalam 3 model, yaitu model blok, aktualisasi, dan regular. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib. Di SMA Negeri 1 Teluk Dalam, ekstrakurikuler yang diadakan selain pramuka berupa tari dan sanggar, voli, karate, grup musik, dan paduan suara. Menjaga peradaban bangsa adalah muara pendidikan. Itulah yang dihidupi oleh siswa melalui ekstrakurikuler khususnya tari. Bukan sekedar gerak, tari mengandung nuansa dan eksistensi bangsa yang divisualisasikan dalam gerakan indah dan mengandung spirit. Olahraga selain olah rasa dan olah karsa termasuk komponen penting untuk menggokan pendidikan oleh siswa. Dengannya, murid-murid lebih memahami bakat dan talenta melalui voli. Tak sekedar prestasi, namun pencapaian untuk mengekspresikan diri jauh lebih penting. Menjaga diri melalui karate termasuk pilihan bijak. Menjaga diri berarti menjaga keutuhan pribadi untuk meneruskan cita-cita bangsa tanpa mengedepankan perbedaan dan pemicu perpecahan satu sama lain. Instrumen musik di tangan siswa yang berminat dan bertalenta akan turut mewarnai dunia pendidikan. Semangat bermain musik akan melejitkan potensi siswa karena musik bisa menjadi motor penggerak. Jika roh dari musik itu melekat pada diri siswa, khususnya yang hobi dengannya, akan mampu menularkan inspirasi dan imajinasi yang tidak henti. Kelak, potensi dirinya bisa meroket. Harmonisasi suara melambangkan keragaman budaya untuk meneriakkan kemerdekaan, kebebasan berekspresi, perjuangan berkelanjutan, dan semangat berkebinekaan, serta ungkapan syukur melalui nada dan lirik lagu. Mereka menjaga Indonesia melalui lagu. Bukti nyata telah paduan suara Istiqlal berpartisipasi aktif dalam menyuarakan semangat dalam berbagai kegiatan di Kabupaten Nia Selatan. Fungsi ekstrakurikuler untuk siswa berupa pengembangan sosial, rekreatif, dan persiapan karir. Guru sebagai faktor pendukung keberhasilan proses pendidikan melaksanakan tugasnya yang dibagi dalam 4 jenis kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Selain profesional, guru juga harus aktif dan di atas garis sehingga berbagai kegiatan termasuk mengajar dan mendidik. Ragam cara guru mendidik dan mengajar sesuai dengan kontekstual berdasarkan pada garis pokok guru. Mendidik berarti membentuk kesadaran moral dan kepribadian siswa dengan pendekatan yang sesuai. Guru mendidik dan membimbing sesuai dengan kode etik guru sehingga terus mengedepankan pendekatan persuasif sesuai dengan karakteristik siswa. Guru itu pembelajar. Dengan demikian, selain mengikuti in-house training, guru juga aktif mengikuti berbagai kegiatan termasuk workshop, webinar, dan media lain, misalnya platform Merdeka Mengajar. Guru harus mampu mengadaptasikan teknologi ke dalam pembelajaran sehingga roh pendidikan itu tertransfer kepada siswa. Hal ini diwujud nyatakan
dalam keikutsertaan guru mengikuti PKP, IHT, dan guru penggerak. Keberlanjutan atau kontinuitas belajar guru terus mengalami transformasi. Hal itu terlihat dalam bingkai kolaborasi dan diskusi interaktif antara fasilitator, pengawas, dan warga sekolah termasuk tergabung dalam komunitas belajar. Pendampingan oleh pengawas dan fasilitator berkelanjutan sebagai komitmen untuk menggolkan sekolah penggerak selama periode tertentu. Perlu kita ketahui, P5 merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Aktivitas yang baik ini merupakan upaya untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan pendekatan berbasis proyek. Muaranya melekat dalam diri siswa sebagai profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Mewujudkan P5, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memberikan 7-8 tema proyek. SMA Negeri 1 Teluk Dalam tahun 2022 mandiri berubah, jadi telah melaksanakan kegiatan P5 dengan tema kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan dan berkewirausahaan. Tentang kearifan lokal misalnya, peserta didik telah mempresentasikan proses pembuatan rai dan selendang serta amai dola. Masih dalam tema yang sama, aksesoris budaya juga tuntas dikerjakan oleh siswa. Terkait gaya hidup berkelanjutan, 2 proyek telah tuntas, yaitu pemanfaatan sampah menjadi bahan berguna dan menabung sebagai pelajar atau simpanan pelajar oleh BPDSU. Untuk kewirausahaan, diadakan penanaman palawija. Tahun ajaran 2023-2024, SMA Negeri 1 Teluk Dalam merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan 3. Setelah IKM, SMA Negeri 1 Teluk Dalam menggolkan tema yang sama untuk fase E. Bedanya untuk fase F, tema sehatlah jiwa dan raganya dengan proyek senam irama dan bebas bunyi. Era industri 4.0 menuntut kompetensi digital. Dengan demikian, proses pembelajaran harus diadaptasikan sehingga menarik dan aktif. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran abad 21, guru harus menjadi garda terdepan untuk mengaplikasikan teknologi sekaligus menjadi role model. Pembelajaran akan lebih bermakna jika guru menggandeng teknologi dalam pembelajaran. Akan lebih hidup lagi atmosfer pembelajaran jika pembelajaran berpusat pada siswa dengan bantuan teknologi. Guru menggandeng teknologi dan alat komunikasi dalam pembelajaran. Dengan demikian, perubahan pendidikan akan terwujud melalui integrasi antara teknologi dan ilmu pengetahuan. Seefektif apa pembelajaran jika mengintegrasikan teknologi dengan pengetahuan? Tentu peran guru paling penting. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran akan lebih efektif dan efisien melalui pendekatan mengajar guru. Muara pembelajaran yang adaptif oleh guru adalah siswa terbiasa dan terlatih, sehingga kompeten berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, metakognisi, berkomunikasi, berkolaborasi, berinovasi dan kreatif, serta mampu berliterasi informasi. SMA Negeri 1 Teluk Dalam termasuk menjadi sekolah penggerak. Saat ini SMA Negeri 1 Teluk Dalam dipimpin langsung oleh Ibu Nursari Rindu Simanulang, SPD MM. Menurut saya, kepemimpinan beliau dalam sekolah penggerak itu sangat berbeda. Bukti nyata yang pertama, ketika merumuskan visi sekolah, seluruh manajerial bersama bapak ibu guru dan orang tua siswa dirumuskan visi sekolah. Sebelumnya, sepengetahuan saya tidak demikian. Ini salah satu terobosan sebagaimana permintaan pemerintah yang dilakukan oleh beliau. Yang kedua,
beliau saya perhatikan sangat serius dalam hal menggolkan pendidikan di Nia Selatan melalui sekolah penggerak. Mengapa saya katakan demikian? Keseriusan beliau dalam memimpin dan mengkader seluruh Bapak Ibu guru yang diwujudkan dalam beberapa program, termasuk di dalamnya in-house training yang dilakukan beberapa hari, membuktikan bahwa beliau ingin sekolah ini maju, dan untuk mencapainya bagian kedua ini paling penting. Mengapa saya katakan demikian? Karena beliau memberlakukan kolaborasi. Dengan demikian, tidak semata-mata unsur pimpinan, tetapi seluruh orang yang berkepentingan di dalam kurikulum digandeng beliau. 2 poin ini saya pikir menjadi tonggak supaya sekolah penggerak ini bisa tercapai. Saya yakin yang lainnya, keprofesionalan beliau, kompetensi sosialnya tidak diragukan. Demikian yang boleh saya nilai sebelum sekolah kita menjadi sekolah penggerak dan setelah menjadi sekolah penggerak di bawah kepemimpinan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Saya guru SMA Negeri 1 Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. SMA Negeri 1 Teluk Dalam sudah menjadi sekolah penggerak angkatan 3. Hal yang menjadi perubahan setelah menjadi sekolah penggerak itu, yang pertama itu yang paling dasar, kami diarahkan dan diingatkan berulang-ulang oleh kepala sekolah untuk aktif di PMM, yang sebelumnya hanya beberapa orang saja. Puji Tuhan untuk tahun ini hampir semua Bapak Ibu guru sudah masuk dalam akun masing-masing di PMM, bahkan sudah bisa menggunakan beberapa bahan ajar di sana, modul ajar, video-video inspirasi di sana. Kami sangat bersyukur setelah belajar mengenai Merdeka Belajar ini, kurikulum Merdeka Belajar ini, kami banyak mendapatkan inspirasi di sana. Bahkan di sana kita sudah membentuk komunitas belajar, dan itu semua terbukti ketika dilakukan supervisi kepada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru sudah secara mandiri bisa membuat modul ajar pada yang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi ini bisa digunakan secara intens oleh Bapak Ibu guru PMM ini, dan itu semua karena didorong dan digerakkan oleh kepala sekolah. Itu hal-hal yang sudah terjadi perubahan setelah menjadi sekolah penggerak, dan mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi berkarya, lebih banyak lagi aksi nyata. Terima kasih, Yahowo.